Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, alhamdulillah kita berjumpa kembali di pelajaran PPKN, khususnya di kelas 10. Minggu lalu Bapak masih membahas ini ya, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Baik, kita langsung saja nanti kita lanjutkan materi lanjutan kemarin. Ya, mudah-mudahan sih hari ini Bapak berharap kalian hadir semua. Bila ada yang izin silahkan nanti lapor saja dulu ke wali kelasnya agar nanti proses perizinannya di-share di grup wali kelas. Dan mudah-mudahan juga hari ini tidak ada gangguan apa-apa masalah jaringan ya atau masalah kuota. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan, yang sakit cepat disembuhkan. Baik, ini adalah lanjutan materi minggu kemarin ya anak-anak. Silakan diperhatikan. Nah, ini masih sistem pembagian kekuasaan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini ada 3 poin di sini. Ada sifat, hakikat negara dan kedaulatan negara. Selanjutnya ada sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Titik ketiga itu ada kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Indonesia. Nah, ini ada sifat, hakikat negara dan kedaulatan negara. Silakan perhatikan di bawahnya itu ada pengakuan kedaulatan dari negara lain, terdiri atas 2 bagian, yaitu pengakuan kedaulatan secara de facto dan pengakuan kedaulatan secara de jure. Kedaulatan de facto, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dalam kurung KBBI, de facto berarti menurut kenyataannya yang sesungguhnya. Kenyataan yang sesungguhnya yang artinya adalah negara kita ada, dan sesungguhnya negara kita diakui oleh negara lain. Ya, dan terbukti bahwa nyatanya kita memiliki negara yang utuh, negara yang berdaulat. Nah, istilah ini juga berkaitan tentang pengakuan atas suatu pemerintahan, dan bahwa pemerintah juga tahu kita punya negara, tapi pemerintah menyatakan negara kita ini harus memiliki undang-undang, memiliki aturan agar negara kita bisa tertib, bisa teratur untuk warga negaranya. Tidak mudah untuk membentuk suatu negara. Dulu itu kasusnya di Timur Timur ya, bahwa menyatakan dia ingin memisahkan diri dari NKRI. Kenyataannya itu tidak bisa. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka sudah berdiri awalnya di negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Karena kita diakui oleh negara lain bahwa Timur Leste itu bukan negara. Timur Leste itu masih warga negara atau masih bagian dari NKRI. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ya, walaupun dia masih masyarakat di sana menganggap kita sudah berpisah dari NKRI, tapi secara dasar hukumnya belum bisa memisahkan diri. Apakah dia sudah berdaulat? Apakah dia sudah berjaya di sana? Apakah dia sudah merdeka? Dulu juga pernah Aceh, gerakan Aceh Merdeka, membuat tentara sendiri, membuat bendera sendiri, bahwa dia itu sudah merdeka tanpa NKRI. Sejarahnya bukan seperti itu. Sejarahnya negara kita itu pernah dijajah oleh negara-negara lain, dan dari Sabang sampai Merauke itu pernah dijajah. Ya, tapi mereka tidak bisa mendirikan suatu negara dalam negara NKRI. Karena negara lain menyatakan bahwa negara Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu negara Indonesia. Kenyataannya seperti itu. Nah, de facto merupakan istilah yang merujuk pada bentuk pengakuan suatu negara atas negara lain yang dinyatakan secara resmi diakui oleh negara lain. Dengan kata resmi ini berarti kita bisa mudah untuk bekerja sama dengan negara lain. Contohnya, kita bisa mempermudah untuk bekerja sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk pengakuan tersebut berdasarkan kaidah yang berlaku yang telah diatur dalam hukum internasional tentang munculnya suatu negara baru. Kalau ada negara baru, surat resminya diakui, bukan hanya di negaranya saja, tapi di negara lain pun dia diakui. Dan nantinya akan bisa menjadi sahabat negara atau kawan negara. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena untuk menjalin kerjasama antara negara satu dengan negara lain. Nah, ini kedaulatan de jure. Kata de jure sesungguhnya berasal dari bahasa Latin, yaitu de jure, yang secara hafifah memiliki arti berdasarkan hukum. Jika kita berbicara dalam konteks pembahasan kali ini, maka pengertian dari pengakuan de jure ialah pengakuan secara resmi suatu negara terhadap negara baru dengan menanggung segala konsekuensi berdasarkan asas-asas hukum publik internasional yang berlaku. Terdapat pula dua jenis pengakuan de jure, yaitu bersifat penuh dan pengakuan de jure bersifat tetap.
Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai kedua jenis pengakuan de jure tersebut. Yang dimaksud dengan pengakuan de jure bersifat penuh, yaitu setelah suatu negara mengakui negara lain berdasarkan hukum yang berlaku, maka di antara kedua negara tersebut dapat melakukan hubungan bilateral. Bisa juga multilateral, dua negara atau lebih dari dua negara atau banyaknya negara di dalam segala bidang, ya, termasuk bidang diplomatik. Segala bidang itu ya bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Memiliki konsulat juga kedutaan besar di negara kita masing-masing. Nah, itu fungsinya apa untuk duta-duta besar? Nah, duta besar itu yang mewakili acara pertemuan antara negara satu dan negara lain. Dari hal ini ialah ketika Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia dan di antara kedua negara saling membuatkan kedutaan besar dan konsulat jenderal negara masing-masing. Kita punya jenderal, ya, kita punya konsulat, kita punya duta, kita punya presiden, ya, artinya sudah lengkap. Begitupun mereka saling mengenali, ya. Pengakuan de jure bersifat tetap, artinya yaitu pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lainnya yang berlaku untuk selamanya setelah melihat kenyataan bahwa negara yang diakui tersebut dapat bertahan dan memiliki pemerintahan yang stabil. Berdasarkan penelitian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pengakuan de jure yang bersifat tetap dapat diperoleh ketika secara lebih dulu pengakuan de facto dikeluarkan. Misalnya dari hal ini ialah pengakuan yang diberikan oleh negara Rusia terhadap berdirinya negara Ceko pada tahun 1993. Ceko sekarang sudah diakui oleh semua negara. Baik, selanjutnya sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Dasar yang dimilikinya menganut sistem pemerintahan presidensial. Artinya presiden juga berhak untuk membuat peraturan. Nah, Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan dalam kurung itu distribution of power. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian kekuasaan terdiri atas dua bagian. Pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Ini kalau horizontal itu secara keseluruhan, kalau vertikal itu ya hanya bisa di suatu wilayah aja. Nah, kekuasaan horizontal merupakan pembagian yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan pada fungsi lembaga-lembaga tertentu. Pembagian kekuasaan ini pada tingkat pemerintah pusat mengalami pergeseran setelah amandemen. Pergeseran tersebut dari 3 kekuasaan menjadi 6 kekuasaan. Nah, ini berikut pembagian kekuasaan setelah di amandemen atau sesudah dirubah. Sebelum amandemen itu ada 3, hanya 3. Ya, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini merupakan kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan presiden menjadi pemegang kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Pemegang kekuasaan ini adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, di mana mereka sudah mewakili suara-suara rakyat. Kemudian yang ketiga ada kekuasaan yudikatif. Nah, ini merupakan kekuasaan yang menegakkan hukum dan keadilan. Pemegang kekuasaan ini adalah MA dan MK, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang ketiganya lagi 4, 5, 6 berarti. Kekuasaan konstitutif merupakan kekuasaan yang mengubah dan menetapkan undang-undang. Pemegang kekuasaan ini adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kelima adalah kekuasaan eksaminatif atau inspensif, menjalin kekuasaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemegang kekuasaan ini adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian yang terakhir, kekuasaan moneter merupakan kekuasaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Pemegang kekuasaan ini adalah Bank Indonesia, ya, dia yang tahu naik turunnya harga uang di negara kita atau di negara lain. Ini pembagian kekuasaan vertikal merupakan pembagian kekuasaan negara berdasarkan pada tingkatan pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pembagian pemerintah, yaitu seperti provinsi, kota, dan kabupaten. Tadi Bapak bilang kalau horizontal itu secara menyeluruh, ya, itu yang ditugaskan oleh presiden di pusat. Kalau ini ditugaskan presiden tapi di daerah, ya, provinsi, kota, dan kabupaten. Ada siapa biasanya? Ada gubernur, wali kota, bupati, wali kota, camat, lurah, ya. Ada pembagian tingkatan pemerintah seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah yang sudah mempunyai kewenangannya sendiri, seperti gubernur yang tadi Bapak bilang. Nah, gubernur, bupati, dan lain sebagainya itu boleh membuat peraturan
khusus untuk daerahnya masing-masing. Selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Kita lihat lagi kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Indonesia itu berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1 Perpres nomor 7 tahun 2015. Tugas kementerian adalah penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Ya, artinya program presiden itu ada yang ngebantu. Karena kalau dikerjakan sendiri oleh presiden itu tidak akan kepegang. Nanti yang ada berantakan, makanya ditugaskanlah menteri-menteri. Nah, ini ada susunan kementerian dan menteri kabinet Indonesia maju setelah reshuffle jilid 2. Nama-nama menterinya, kemudian dia sebagai apa di situ, ya sudah jelas sekali. Ini jangan sampai lupa, nanti Bapak akan memberikan kuis. Ya, minggu depan Bapak akan memberikan kuis untuk kalian. Nah, ini berikutnya, ada 34 menteri yang aktif sekarang yang sudah di-reshuffle oleh presiden. Sini dulu materi kita ya. Ingatkan baru sampai menteri. Ya. Minggu depan insya Allah nanti Bapak siapkan kuis untuk kalian. Ya, kuisnya itu soal esai saja pendapat kalian, dan Bapak minta nanti dicatat saja di buku tulis, kemudian kalian foto, kalian kirim ke link Google Classroom. Untuk kelas 10 khususnya baik IPA ataupun IPS ya, yang merasa pernah daftar ekskul Sispala, jadi kalian silahkan hubungi karena Bapak ingin memasukkan kalian ke grup WA dan ke grup kelas Sispala. Kenapa? Karena kalian nanti sudah mulai adanya pematerian ekskul ya. Sekali lagi Bapak mohon yang merasa ikut ekskul Sispala silahkan kalian mengonfirmasi ke WA yang sudah Bapak cantumkan di layar ya. Itu nomor Bapak, nomor pembina Sispala, dan ada nomor ketua Sispala ya. Yang merasa ikut Sispala silahkan. Dan Bapak juga mohon kalian jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen di bawah kolom komentar Google Class. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.